Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini, tepatnya hari Kamis 2 Juli 2020, atau hari ini adalah 10 Dzulqa'dah 1441 Hijrah. Pagi ini, di tanggal 10 Dzulqa'dah, hari Kamis, kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang dialamatkan ke aam@percikaniman.org ataupun melalui Instagram saya @aam_amiruddin ataupun ke fanpage dan seluruh saluran yang bisa sahabat-sahabat lakukan, ya. Kita akan bahas pagi ini pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, saya mau nanya masalah pernikahan yang di Syamsi Ali, kalau nggak salah imam besar masjid di New York. Menurut berita yang saya baca, putrinya menikah dengan cara menikahkan dirinya sendiri tanpa dinikahkan oleh wali. Apakah sah menurut Islam? Ya, kalau kita lihat kaidah-kaidah fikih tentang pernikahan, semua sepakat bahwa yang namanya nikah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini secara syariat, ya. Di antaranya syarat itu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada ijab qabul, ya, ada mas kawin, ada tentu saja pengantin. Nah, ini syarat-syarat yang sudah baku dalam syariat Islam. Apalagi ada hadis yang mengatakan la nikaha illa biwali, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali. Jadi yang namanya wali itu salah satu syarat sahnya nikah. Jadi kalau ada orang yang menikahkan dirinya sendiri, ya sudah jelas menyalahi apa yang Nabi sampaikan. Jadi tidak sah pernikahannya. Yang sah itu apabila pakai wali hakim, itu bisa. Wali hakim ini bisa dari kalangan keluarga, dan itu pun tentu saja kalau wali hakim sekiranya wali utama berhalangan, apakah karena sakit ataukah karena sudah wafat, maka baru ada yang namanya yang namanya wali hakim. Wali hakim itu dilakukan ketika wali utama tidak memungkinkan, atau wali utama dengan kerelaan menyerahkan kepada wali hakim, boleh juga, tidak apa-apa. Misalnya saya punya anak perempuan, ya. Nah, sebenarnya kan walinya saya, tapi saya serahkan perwalian itu kepada guru saya. Ustadz, saya bahagia sekali apabila Ustadz menikahkan anak saya. Jadi saya buat pernyataan perwalian itu diserahkan pada guru saya. Kan saya wali utama, masih boleh. Dalam pendapat-pendapat ahli fikih itu masih boleh. Termasuk misalnya saya ayah kandung. Nah, misalnya anak saya membuat pernyataan, boleh menyerahkan wali hakim. Saya kan ayah kandungnya, saya bikin pernyataan, saya serahkan perwalian itu kepada anak kandung saya agar diwalikan oleh ayah angkatnya. Boleh tidak? Boleh. Tapi intinya sama. Pernikahan itu harus ada wali.
boleh yang utama adalah wali yang utamanya, ya, ayahnya nggak ada, bisa ke kakaknya, bisa ke adiknya, ya kan, gitu, bisa ke uaknya, bisa ke pamannya, itu boleh dilakukan gitu. Tapi tetap yang namanya wali itu harus ada, ya. Nah, kalau misalnya Anda baca bahwa ada anak seorang tokoh yang menikahkan dirinya sendiri, ya Anda jangan lihat tokohnya, jangan lihat anaknya. Yang Anda lihat itu bagaimana ajaran Islam. Ada yang bilang, Pak Am, itu ada anak tokoh ya, tapi dia tidak berkerudung. Loh, kok Anda lihat anak tokoh sih? Anda lihat firman Allah. Udah jelas-jelas menutup aurat itu wajib. Anda malah menjadikan anak tokoh agama, ya, menjadi ukuran. Anaknya profesor itu juga kan dia itu ahli agama, kan anaknya nggak berkerudung. Loh, kok Anda melihat ukuran benar itu dari anaknya kiai, dari anaknya guru besar bidang agama? Bukan begitu. Anda melihat dari anaknya imam masjid di New York. Kenapa Anda lihat urusan agama kepada tokoh? Urusan agama itu lihatnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu anak tokoh dijadikan ukuran. Dan dia mah manusia. Yang namanya manusia itu ada hawa nafsunya, ya, ada kecenderungan syaitoniahnya. Berarti apa yang harus kita contoh? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Ada teladan yang baik pada diri Rasulullah. Nah, berarti yang harus jadi tolok ukurnya bukan anak tokoh imam masjid di New York, tapi yang Anda lihat apa? Ajaran Islam bagaimana? Kesimpulannya, tidak sah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Seorang perempuan, dia harus ada wali. Hanya memang boleh dengan wali hakim, ya, tapi tetap harus ada wali. Kebayang nggak kalau aturan perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri? Kebayang nggak tiba-tiba ada seorang perempuan, ya, terus datang ke saya, lalu dia bilang, saya nikahkan diri saya kepada Anda dengan mas kawin sekian. Wah, bahaya sekiranya seorang perempuan itu bisa menikahkan dirinya sendiri, ya, akan merusak tatanan keluarga dalam Islam. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai wakaf untuk pembangunan masjid atau tempat ibadah. Kan banyak yang membangun tempat ibadah, sedangkan jangkauan ataupun dana yang kita miliki terbatas. Tapi saya juga ingin punya amal jariah yang banyak. Menurut Pak Am, lebih fokus ke satu tempat ibadah atau ke tempat yang banyak? Atau lebih afdol ke tempat di mana kira-kira saya melakukan ibadah di sana? Ya, ini seringkali ditanyakan. Kan sekarang ini yang membangun masjid banyak, ya. Sebenarnya saya harus kemana? Apakah ke tempat saya, ataukah ke tempatnya Pak Aam gitu ya? Apakah ke tempatnya Pak Fulan gitu. Kalau saya mengatakan dimanapun Anda berwakaf, tentu dan pasti selama ikhlas karena Allah akan dicatat sebagai amal soleh. Mau dekat rumah Anda, mau di mana, mangga silahkan. Karena tidak ada ketentuan harus wakaf di dekat rumah kita, harus wakaf di tempat yang jauh. Silahkan, tidak apa-apa. Ya, Anda nggak usah bingung-bingung. Begitu. Kalau menurut Anda, masjid yang dekat saya udah lama nggak selesai-selesai, Anda wakaf ke tempat di mana Anda sholat di situ, masjid dekat rumah Anda, ya tentu bagus Anda wakaf di situ. Tapi ada juga yang begini, kalau ini makan masjid komplek, banyak sekali yang membantu, ya. Nah, udah begitu
masjidnya juga ya itu saja sih yang hadir, yang itu saja. Saya melihat ada masjid yang lebih prospek misalnya, ya. Saya mau wakafnya ke masjidnya Percikan Iman karena di situ kedepannya akan menjadi kampus besar, pasti di situ banyak mahasiswa untuk membangun anak-anak bangsa, ya kan? Udah gitu daerahnya juga belum ada masjid yang bagus, baru masjid yang dibangun sama Yayasan Percikan Iman yang mungkin nanti akan representatif. Akhirnya Anda nitip ke Yayasan Percikan Iman, silakan saja, nggak apa-apa. Jadi yang penting Anda nawaitunya karena Allah. Dimananya mangga, silahkan tentukan dengan nurani Anda sendiri, dengan pertimbangan dan logika Anda sendiri, mangga silahkan. Karena oleh Allah semua akan dicatat sebagai amal jariah, amal soleh yang sifatnya mengalir, sekalipun kita sudah jadi tulang belulang, tanah, tulang gitu, sudah jadi tanah, kebayang nggak? Ternyata masjid itu masih tetap dipakai, ya. Coba Anda lihat Masjid Istiqomah, Anda lihat Masjid Salman, ya. Anda lihat masjid sekitar Anda, itu yang sudah wakaf tuh udah pada meninggal. Kantor saya kan dekat Masjid Istiqomah ya, di Taman Citarum. Saya kalau sholat di situ kebayang gitu, orang yang sudah berwakaf di sana itu luar biasa. Kenapa? Ya sehari orang sholat berapa banyak sih? Nah gitu. Makanya kan saya suka ngajak sama teman-teman, tiap akhir acara itu selalu bilang, teman-teman, Bapak Ibu, yuk mau wakaf 1 sak semen, 2 sak semen, 1 truk, mau wakaf 50.000, 100.000, 100 juta, 1 miliar, sok, sesuaikan saja dengan rezeki yang ada di tangan kita. Pak Am, saya mah cuma bisa mendoakan, sok doakan, gitu. Pak Am, saya mah cuma bisa memberikan 1 sak semen, yuk, mangga. Jadi apa? Lakukan saja apa yang kita bisa. Sebab kita ini kan perlu menyimpan amal yang autopilot, amal yang kitanya sudah tidak ada, sudah terputus. Untuk kita beramal, dia ngalir terus. Itu kan yang penting sebenarnya. Bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan harta, bisa dengan doa. Sebenarnya kembali kepada i'malu ala ma tutiqun. Lakukan semampu yang kamu bisa. Lakukan semampu yang kamu bisa, kata Nabi. Kan gitu. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut, ya, fattaqullaha mastata'tum. Takwa kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Itu yang paling inti sebenarnya, ya. Bukan berapa dan di mana. Yang paling inti apa? Takwa lah, sesuai dengan kemampuan kamu. Semoga kita diberi kekuatan untuk selalu melakukan kebaikan. Amin. Ya, terima kasih. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum seorang menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli warisnya ketika ahli waris berhutang? Bagaimana hukum seorang menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli warisnya, sedangkan ahli waris akan membayar hutangnya kepada orang yang menjual harta warisan tersebut? Oke lah, intinya begini, bagaimana menjual harta warisan? Ya kalau harta warisan diri kita nggak apa-apa. Saya punya harta warisan, saya sudah dapat bagian dari bapak saya sudah meninggal, saya dapat bagian, sebut saja saya dapat rumah, saya mau jual untuk membayar hutang-hutang saya, boleh tidak? Boleh. Jadi menjual harta warisan, ya, untuk membayar hutang-hutang saya dapat warisan, saya jual untuk membayar hutang saya, boleh. Atau
harta warisan itu dijual untuk membayar hutang-hutang almarhum, ya. Ya tentu itu yang harus dilakukan. Jadi begini, ya. Coba teman-teman sekalian aja saya tunjukkan pada Anda, ya. Coba lihat surat An-Nisa, ya. Lihat surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ada kaitan masalah warisan. Saya cuma ingin menunjukkan satu aja. An-Nisa ayat 12. Coba Anda lihat di situ. Selalu setelah Allah menyebutkan bagian-bagian ahli waris. Nah, coba ya saya bacakan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Untukmu wahai suami, ya, setengah dari apa yang ditinggalkan istrimu jika tidak punya anak. Jadi jika tidak punya anak, ya. Jadi kalau istri saya meninggal, saya dapat setengah. Jika istri saya tidak punya anak, jika dari pernikahan saya dengan istri itu nggak punya anak, istri saya meninggal, saya suami dapat setengah. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Tapi kalau dari pernikahan dengan istrimu itu punya anak, maka kamu suami dapat 1/4. Nah, ya ini contoh. Saya ingin menunjukkan bahwa harta warisan itu digunakan boleh untuk membayar hutang-hutang ahli waris, dan itu yang harus dilakukan. Mimba diwasiyati yusina biha audain. Setelah wasiatnya dijalankan dan dibayar hutang-hutangnya. Nah, jadi kalau misalnya istri saya meninggal, menurut ayat ini saya dapat berapa? Setengah kalau dari pernikahan tersebut tidak punya anak. Tapi kalau dari pernikahan itu punya anak, dari almarhum istri saya itu punya anak, saya dapat 1/4. Tapi saya dapat bagian itu mimba diwasiyati yusina biha audain. Setelah diteliti apakah istri saya itu punya wasiat, laksanakan dulu wasiatnya, wasiat harta. Apakah istri saya itu punya hutang, lunasi dulu hutangnya, gitu. Jadi kalau menjual harta warisan itu boleh tidak? Boleh. Pertama, boleh jadi membayar hutang almarhum, sehingga warisan itu dijual. Karena setelah dibayar hutangnya baru dibagikan. Nah, atau misalnya saya sudah dapat harta warisan, sebut sajalah sebuah ruko saya dapat, gitu. Adik saya dapat, semua sudah dapat. Akhirnya harta warisan itu saya jual untuk membayar, karena saya berhutang. Saya jual, saya gunakan untuk bayar hutang saya. Boleh nggak? Boleh. Nah, ada yang tidak boleh. Yang bagaimana? Adik saya belum dapat, ya. Jadi harta itu sama saya dijual, padahal adik-adik saya belum dapat. Nah, ini yang haram. Berarti saya memakan harta warisan yang tidak halal. Kan ada kejadian begitu. Saya anak yang paling gede nih, ya. Bapak saya meninggal, begitu. Harta warisan itu saya jual, sementara adik-adik saya nggak kebagian, nihil, karena rumah itu atau tanah itu sudah saya jual tanpa sepengetahuan adik-adik saya. Ujung-ujung saya ngomong, maaf ya, itu kebun yang di Garut udah aku jual. Hah? Kenapa? Ya udah, sudah aku jual. Jadi adik-adik saya nggak dapat. Nah, itu yang haram. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, hati-hati dengan harta warisan. Harta warisan tuh kalau cara pembagiannya nggak benar, ya, apalagi di antara keluarga itu ada yang rakus, percaya ke saya, nggak akan lama. Atau ada orang yang kalau menurut
perhitungan kita mah, wah kayaknya 7 turunan nggak akan habis. Boro-boro 7 turunan, ya 5 tahun aja udah habis. Padahal dia itu ratusan miliar punya kekayaan. Punya selidik apa? Oh ternyata di antara ahli waris itu ada orang yang licik. Nah, justru yang licik itu si kakaknya yang paling gede, licik, ya. Dia itu mengambil harta sebanyak-banyaknya, adiknya dikasih dikit. Justru apa? Harta yang adik-adiknya itu yang cuma ada yang dapat 2 miliar, dia ratusan miliar, ya. Tahukah? Ini ambles, habis dalam waktu 4 tahun tuh habis. Sementara harta adik-adiknya yang cuma semiliar gitu utuh aja. Nah makanya hati-hati dengan merampas harta warisan. Sebab kalau merampas harta warisan itu sebenarnya perbuatan yang, kebayang nggak, merampas hak orang lain itu hukumnya haram. Ini merampas harta dari saudara sendiri gitu. Orang yang mengambil harta warisan dengan tidak hak, bukan sumpah serapah, Anda lihat nggak akan lama hancur. Orang itu pasti hancur. Dan ini bukan bukan cerita isapan jempol. Saya menyaksikan beberapa kasus dengan mata kepala saya sendiri. Jadi ada seorang kakak, dia tuh punya adik 3, ya. Harusnya kan ya adil sesuai hukum warisan Islam. Jadi aset itu dia pegang semua. Adiknya cuma diberi, pokoknya misalnya dari 300 miliar, masa adiknya ada yang dikasih semiliar, dari 300 miliar dia ambil semuanya. Tapi teman-teman sekali, biar ini jadi pelajaran, ya, ambles dalam waktu 4 tahun tuh dia sampai rumahnya ngontrak, ya. Kebayang gak sama Anda? Kok bisa? Ya itulah, orang duit ratusan miliar kok bisa habis ya? Ya bisa. Kalau harta itu milik Allah, ya gak? Harta itu milik Allah. Kalau Allah menghendaki hancur, boro-boro 4 tahun, mungkin dalam sekejap juga bisa hancur. Nah tapi dari yang saya lihat itu 4 tahun dia habis. Dari harta sekitar 300 miliar, adiknya cuma dikasih semiliar. Itu juga untuk melunasi rumahnya yang kecil begitu, ya. Tahu nggak? Adik-adiknya mah ya walaupun dikasih semiliar masih utuh, jadi rumah dia 300 miliar ambles, rumah dia aja habis dan dia ngontrak sekarang. Yuk kita belajar, jangan menjual harta warisan untuk menzolimi ahli-ahli waris lain, ya. Jangan pernah. Kenapa? Anda lihat dalam pengalaman hidup, boro-boro di akhirat, di dunia saja oleh Allah sudah ditampakkan, ya. Nah jadi saya ulangi, menjual harta warisan boleh kalau itu sudah jadi milik kita. Saya udah dapat bagian, saya jual, mau saya jadikan modal, mau saya gunakan untuk bayar hutang saya, karena itu mas sudah punya saya, ya. Jangan pernah menjual harta warisan ahli waris lain tidak kebagian karena diambil sama kita. Itu akan bikin harta kita hancur. Semoga Allah melindungi kita dari niat-niat buruk. Semoga kita jadi orang amanah, karena harta warisan itu milik Allah, maka kita harus membagikannya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, makanya kan saya suka berulang-ulang, balik lagi, biarin Anda bosen juga. Saya kan suka bilang, Bapak, Ibu yang punya harta, yuk wakaf, yuk Pak, Bu, wakaf. Kenapa? Kebayang nggak? Kalau harta Anda yang Anda cari pagi, malam, sore, malam, pagi, na'udzubillah, kemudian berantakan begitu saja setelah Anda mati. Terus Anda di alam kubur ngapain? Ya, atuh sisihkanlah, ya. Bisa 1%, 2% untuk wakaf, ya kan, begitu. Dan nggak akan kemudian harta nggak akan miskin, saudara-saudara.
Mana kosot malun, mana kosot sodakotun min malin. Sedekah, wakaf itu nggak akan pernah mengurangi harta kita, nggak akan pernah. Ya Anda boleh percaya atau tidak, ya kudu dilaksanakan, ya begitu. Oke, saudara-saudara, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, saya sakit hati sekali oleh seseorang. Bolehkah saya berdoa supaya Allah membalas orang itu dengan balasan yang setimpal? Kasarnya, saya ingin orang itu mendapatkan rasa sakit seperti yang saya rasakan. Terima kasih. Nah, ya kalau Anda mengatakan boleh dan tidak, kan itu mah hak Anda. Aduh, Anda sakit, ya Allah, semoga dia merasakan rasa sakit yang saya rasakan. Boleh tidak? Ya kalau Anda nanya boleh dan tidak, ya boleh-boleh saja. Anda boleh membalas kezoliman dengan kezoliman yang sama. Ya artinya Anda berdoa agar dia merasakan rasa sakit seperti yang Anda rasakan. Boleh tidak? Ya kalau Anda nanya boleh dan tidak, ya boleh, ya. Karena membalas kezoliman dengan maksudnya kezoliman itu dibalas, rasa sakit dibalas dengan sakit. Anda ditempeleng, nah, Anda tempeleng lagi dia. Boleh? Kalau bicara boleh, ya boleh. Tapi tahu nggak? Saya ingin tunjukkan yang lebih dahsyat dari itu. Karena kalau Anda sakit hati, Anda doakan supaya dia merasakan lagi, ya, itu rasa sakit hati Anda nggak akan sembuh dengan misalnya gini, Anda difitnah sampai baik Anda hancur, ya kan? Anda berdoa, ya Allah, rasakan dia, ya Allah, seperti yang, berikan rasa seperti yang saya rasakan. Benar loh, orang yang menzolimi Anda itu mengalami hal yang sama. Pertanyaan saya, apakah dengan begitu rasa sakit hati Anda sembuh? Itu biasanya nggak sembuh. Anda tahu nggak cara yang paling dahsyat? Doakan kebaikan orang yang pernah menyakiti Anda. Ya Allah, semoga sahabat saya yang pernah memfitnah saya diampuni kesalahannya, diberikan kesadaran bahwa apa yang dia lakukan itu salah, ya Allah. Ya Allah, bimbing dia dengan hidayah, lindungi dia dari keburukan. Sok, doakan. Tahu nggak? Di atas kepala Anda, malaikat akan mengatakan amin, amin, amin. Ya Allah, berikan kepada orang ini kebaikan sebagaimana dia pernah memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi Anda didoakan malaikat. Sok, mana yang Anda pilih? Ya. Kalau misalnya Anda katakan, ya Allah, semoga orang yang memfitnah saya, dia merasakan sakitnya seperti yang saya rasakan. Nggak ada yang mendoakan. Malaikat tidak ada yang mendoakan Anda. Karena malaikat hanya mendoakan yang baik-baik. Ya. Nah, tapi kalau Anda mendoakan orang itu agar diampuni, mendoakan agar orang itu disadarkan, mendoakan agar orang itu diberi hidayah, maka sekian ribu malaikat mendoakan Anda dengan hal-hal yang mulia. Silahkan pilih mau yang mana, gitu. Hanya ingat, ya, kita kudu menggunakan kecerdasan kita, bahwa ternyata kita lebih baik didoakan oleh malaikat. Anda disakiti, karena Anda mendoakan baik, hidup Anda jadi berkah, ya. Hidup Anda jadi terbimbing, keluarga Anda jadi soleh, harta Anda penuh maslahat. Itu karena Anda mendoakan kezoliman, mendoakan kebaikan kepada orang yang menzolimi Anda. Kok kenapa Anda bisa nikmat begitu? Karena Anda didoakan malaikat. Ya silahkan Anda mau pilih yang mana. Ya nggak sih? Life is a choice. Hidup itu suatu pilihan. Mangga mana? Nah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk orang, kebaikan untuk dirimu. Firman Allah, kalau kau berbuat baik, jangan Anda kira kalau Anda berbuat baik itu untuk orang, bukan untuk diri kita. Ya,
Saya ramah sama orang, bukan untuk orang, untuk saya. Saya dermawan pada orang lain, bukan untuk orang itu, untuk saya. Saya jujur, bukan untuk orang lain, ya untuk saya. Jadi sebenarnya dalam hidup mah sederhana. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Anda jujur, untuk siapa? Untuk diri Anda. Anda pemaaf, untuk siapa? Untuk diri Anda. Anda dermawan, untuk siapa? Untuk diri Anda. Itu kalau firman Allah mengatakan begitu. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu, ya. Nah, jadi dahsyat sekali. Tapi Pak yang gitu teh susah. Ya, kalau balasannya surga kan pasti susah. Kalau hadiahnya sepeda, gampang. Kalau hadiahnya sepeda mah cuma coba sebutkan 5 macam nama buah. Kasih sepeda tuh. Coba sebutkan 5 macam nama ikan. Sepeda tak hadiahnya. Kalau yang susah-susah mah surga, ya kan? Gitu. Jadi teman-teman sekalian, tapi paham susah. Iya, ada surga balasannya. Coba Anda lihat dalam surat Ar-Ra'd, ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka yang suka membalas keburukan dengan kebaikan. Dia balas dolim itu dengan doa yang baik. Apa? Jannatu adnin. Bagi mereka surga ada. Tuh. Iya. Surga. Makanya susah. Karena balasannya surga. Kalau ingin gampang apa? Hadiahnya sepeda. Ya, oke. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sakit dan keluar masuk rumah sakit yang biayanya tidak sedikit. Kami anak-anaknya yang patungan membiayai pengobatannya. Karena setiap hari harus minum obat, maka patungan itu dilakukan setiap bulan dan dipegang oleh adik saya yang masih satu rumah dengan orang tua. Di saat sehat, beliau meminta uang yang diberikan kepada saudara yang datang. Padahal mereka bukan orang yang membutuhkan. Di saat sehat, beliau meminta uang yang diberikan kepada saudara yang datang. Padahal mereka bukan orang yang membutuhkan. Malah kalau punya uang, cenderung poya-poya ke kafe dan sebagainya. Kalau adik saya bilang gak usah, alasannya sodakoh buat bekal pulang. Apa yang harus kami lakukan, Pak Am? Begini, intinya kita bersedekah itu kepada orang yang membutuhkan, ya. Jadi kalau ada saudara, kemudian kalau punya uang tipenya itu malah ngafe, ya, duduk-duduk di kafe, foya-foya, sementara dana yang diperlukan kan untuk pengobatan orang tua Anda, ya sudah, tidak perlu diberi, ya, begitu, tidak perlu diberi orang itu, kan kita tahu untuk berfoya-foya. Dan bagi bapak, ibu, sahabat-sahabat, adik-adik yang punya orang tua, dia sakit-sakitan sampai anak-anak ini patungan, ya, percayalah, kalau Anda ikhlas, lillah, jangan ada menggerutu, jadikan itu sebagai pintu surga Anda. Kata Nabi, rugi, rugi, rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kamu punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Apa? Kamu punya orang tua tapi tidak menjadikannya pintu surga. Jadi kalau orang tua kita sudah sakit-sakitan, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, tiap hari kudu minum obat, akhirnya anak-anaknya kepatungan. Tiap bulan si ini segini, si ini segini, si ini segini. Dengar baik-baik. Jangan ada menggerutu, jangan ada perasaan, aduh, si mama kok geringan wae sih, aduh si mama teh kok sakit-sakitan wae. Oh, istighfar, Anda istighfar. Allah sayang sama Anda. Allah mau menjadikan ibu Anda sebagai pintu surga. Sok sing ikhlas, sing tulus, ya, sing semangat, ya. Kenapa? Di mata Anda ada pintu surga yang tinggal Anda buka. Tapi memang yaitu pintu surga, untuk membuka pintu surga itu godaannya banyak.
ya, gitu loh. Nah, apakah ada saudara dari ibu kita atau pas ibu kita rada sehat ya, malah neng uang yang dikumpulkan dari anak-anaknya teh kalahkah dikasihin ke saudaranya, udah gitu si saudaranya teh kalahkah berpoya-poya, ya tentu saja kita yang memanage. Artinya kita amanahkan kepada orang yang bisa memanage keuangan gitu. Tidak harus oleh orang yang ada di rumah itu. Kalau memang ternyata nggak bisa pegang, ya mangga itu mah diatur-atur lah. Tapi intinya pesan saya apa? Bagi Anda yang punya orang tua yang sakit-sakitan, dengar baik-baik. Apa kata Nabi? Rugi. Siapa yang rugi ya Rasulullah? Anda punya orang tua yang harus Anda bantu, Anda punya orang tua yang harus Anda ringankan, Anda punya orang tua yang harus Anda layani, tapi tidak menjadikannya sebagai pintu surga. Jadikan dia sebagai pintu surga kita dengan tulus, dengan ikhlas, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Alhamdulillah, Anda sudah begitu bagus ngumpulin tiap bulan untuk pengobatan ibu Anda. Nah, jaga hati Anda, jaga perasaan Anda, fokus gimana merawat ibu. Karena Allah sedang membukakan pintu surga lewat ibu Anda yang sakit. Ya, berjuanglah untuk itu. Semoga Allah menolong. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai bridal shower? Karena ada teman saya kalau sebelum nikah mereka selalu mengadakan bridal shower di mall, kafe, atau tempat-tempat nongkrong lalu mengundang teman-teman lainnya. Saya tidak pernah ikut karena saya ragu, khawatir itu budaya orang kafir. Ya kalau di dalam Islam ya tasyakur boleh. Jadi tasyakur itu seperti yang dilakukan oleh kebiasaan di masyarakat kita sudah bagus sebenarnya ya. Pihak salon mempelai misalnya nikah hari Minggu, hari Jumat ada pengajian, ada tausiah, minta doa dari teman dekat, para orang tua, tetangga. Menurut saya ini bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kau punya nikmat ceritakanlah. Nah, hal-hal budaya yang seperti ini memang zaman Rasul tidak ada. Syukuran pranikah itu tidak ada. Tetapi ayat yang menyuruh kita bersyukur kan banyak. Salah satunya yang tadi dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kau punya nikmat ceritakanlah. Nah, sementara kebiasaan-kebiasaan ya, mengundang teman, makan-makan, happy-happy di restoran yang mahal, ya menurut saya cobalah dievaluasi lagi. Apa tidak sebaiknya datang ke panti asuhan, ya duit itu dihambur-hamburkannya bukan untuk orang kaya lah. Kalau Anda mau nikah itu ibadah. Jangan sampai ibadah kita dirusak dengan happy-happy yang yang tidak akan melahirkan keberkahan. Kalaupun mau, apa susahnya sih Anda datang ke panti asuhan ya, gitu. Jadi kalaupun mau, sebut sajalah bagi-bagi uang, bagi-bagi rezeki dengan anak-anak panti asuhan, mungkin didoakan ya. Kalau kita ini jangan sampai dunia yang kebarat-baratan itu membuat mata kita itu silau gitu. Wih, di barat gitu. Apa sih gitu ya. Kadang-kadang memang saya juga suka gini. Untuk apa sih gitu ya. Kan kita punya budaya yang bagus, tradisi yang bagus. Di Indonesia itu kan relatif bagus, ya enggak? Kumpul-kumpul dengan teman, tetangga, ada pengajian, ada tausiah. Ya kadang mengundang anak yatim. Itu kan sudah bagus. Sekarang ada kebiasaan baru ya, makan-makan di restoran, ngumpulin teman-teman. Ya ini mengakhiri masa lajang ya, wah gitu. Kalau menurut saya itu mah budaya yang tidak perlu kita sosialisasikan. Itu budaya yang tidak senafas dengan
ruh agama kita dan tidak senafas dengan budaya Indonesia, itu nggak senafas. Kalau menurut hemat saya, yuk kita sosialisasikan ruh budaya yang senafas dengan Islam, ya, budaya silaturahmi, budaya bersedekah, ya, budaya menolong, gotong royong, kan itu sebenarnya hal yang senada dengan ajaran agama kita. Kenapa itu tidak kita sosialisasikan? Itu menurut hemat saya. Mari kita berislam dengan santun, dengan cantik, dengan indah. Dan sebenarnya kalau kita melaksanakan Islam tuh indahnya luar biasa. Daripada Anda berpoya-poya dengan teman-teman Anda di kafe-kafe gitu. Apa enggak sebaiknya Anda di panti asuhan berbagi? Pakai nurani, pakai akal, ya, pakai logika, mana yang lebih bagus? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban saya, sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah hari besok, hari Jumat ya, kita bertemu lagi di Percikan Iman pagi. Dan insya Allah hari Sabtu malam ada sebuah kajian Al-Hikmah webinar. Tadi malam alhamdulillah dari Papua ada, dari Singapura ada, dari Malaysia ada, dari Cirebon, Bekasi, Bogor ada. Nah ya, jadi enaknya Al-Hikmah ini bisa lintas negara, bisa lintas provinsi, ya, dari Papua ada. Tadi malam kita ngaji sampai jam 10 kurang seperempat, dari jam setengah 8. Ya, alhamdulillah stabil, jumlahnya stabil ya di 178 atau 173 saya lupa. Stabil dari awal sampai akhir 2 jam 15 menit ya. Padahal jadwalnya sih 2 jam, 1 jam setengah, tapi kan ya asyik lah, kita asyik. Nah teman-teman sekalian, materi yang akan kita bahas di hari Sabtu malam jam 19.30, yang aku takuti. Nah jadi dari sekarang teman-teman bisa koordinasi dengan admin supaya bisa dapat kuota. Gampang, Anda tinggal hubungi ya, karena kan kalau tidak begitu nanti ruangannya kepenuhan. Jadi kita identifikasi siapa saja. Nah materinya adalah yang aku takuti. Jujur loh, dalam hidup itu banyak yang kita takuti, tapi ada yang takut benar ya, itu teh takut yang proporsional, takut yang kemudian melahirkan sebuah aksi. Seperti mahasiswa, aduh aku takut DO, nah ternyata dia jadi sungguh-sungguh belajar. Itu kan takut yang melahirkan aksi yang positif ya. Nah tapi ada juga takut yang kemudian melahirkan perbuatan dosa. Nah nanti dibahas, yang aku takuti itu membahas mana takut yang naluriah, mana takut yang datang dari setan, mana takut yang harus kita jaga, dan mana takut yang harus kita hindari. Nah itu materi Al-Hikmah, insya Allah hari Sabtu jam 19.30 ya. Seluruh dunia boleh ikut, asal menyesuaikan. Dari Jerman ada yang suka ikut tuh, sampai kita hafal. Dari Jerman pernah, dari Jerman, dari Jepang ya, dari seneng. Walaupun jamnya berbeda tapi mereka bisa ikut. Nah jelaslah kalau yang dari Bandung nggak usah kita ceritakan lagi. Mangga teman-teman lihat Instagram saya, di situ ada bagaimana cara agar Anda bisa ikut Al-Hikmah webinar series, dan tema kita yang aku takuti insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu ini ya, minggu ini, Sabtu ini jam 19.30. Kemudian saya akan tetap mengajak Bapak Ibu, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira yang sudah berpartisipasi untuk pembangunan masjid ya. Alhamdulillah sekarang struktur sudah berdiri. Kemudian tempat wudhu sudah 90% lagi selesai tempat wudhu. Jadi kami dahulukan tempat wudhu ya, tempat wudhu supaya walaupun masjidnya belum selesai, kalau sudah ada tempat wudhu, ada toilet yang bersih, ya kan lebih enak lah ya. Jadi justru kami itu mendahulukan untuk bersuci dulu ya,
Sehingga nanti sekalipun masjid itu misalnya belum beres, ya ada bagian yang bisa digunakan untuk sholat, ya gunakan. Jadi ingin segera wakaf Anda itu ternikmati gitu loh, ya. Nah, insya Allah dalam minggu-minggu ini di lantai 2 sudah mulai pengecoran, karena ini masjid sebenarnya 3 lantai dengan meza, dengan apa? Bukan mezanin, apa sih? Ya, pokoknya ada yang setengah, pokoknya 3 lantai lah gitu loh, ya, gitu. Nah, teman-teman, jazakumullah khairan. Hanya Allah yang bisa membalas segala wakaf Anda, bukan saya. Saya hanya berjuang untuk mengajak, semoga ajakan ini akan jadi jariah untuk teman-teman dan saya, gitu. Ya, nah silakan Anda bisa transfer ke Bank Mandiri di 13.910.5008. Bank Mandiri 13.130.910.5008. Ya, kode banknya 008. Atau ke Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Saya suka bilang kan sama Anda, sekarang kan bank ada di tangan Anda ya. Anda yang punya M-Banking, sok sekarang buka M-Bankingnya, ya, masukkan nomor rekening ini, save di Anda, sehingga ada rezeki, klik, ada rezeki, klik, kan gitu, ya. Atas nama Yayasan Percikan Iman, Bank Mandiri 13.910.5008. Ya, bulan ini, ya, karena sudah ada kan, terekam di Anda, bulan ini, ya Allah ada rezeki, 2 juta, ya. Ada rezeki 100.000, gitu kan. Ada rezeki 50.000. Tiap ayat rezeki yang lebih, wakaf. Apa? Nanti setelah tulang kita jadi tanah, baru kerasa. Wakaf itu dia amal yang autopilot, ya. Nah, boleh juga ke Bank Syariah Mandiri, tentu saja di 7.979.068. 7.979.068 Bank Syariah Mandiri. Nawaitunya wakaf. Tapi kalau nawaitunya mau sedekah untuk kegiatan dakwah, sedekah untuk membantu saudara-saudara kita, sedekah untuk perpustakaan masjid, ya, Anda bisa transfer ke Bank Syariah Mandiri 1310055533220. Nah, 1310055533220. Ya, kalau itu niatnya mau sedekah, mau ya sedekah, ya. Kalau yang tadi wakaf. Oke, saudara-saudara, sahabat-sahabat tercinta, itu ajakan kebaikan untuk diri saya dan untuk teman-teman sekalian. Semoga ini menjadi lahan kebaikan kita bersama. Dan semoga kita bukan hanya bertemu di dunia, Allah pertemukan kita semua dalam surganya nanti. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya Amiruddin undur dulu, insya Allah besok hari Jumat kita bertemu lagi di bedah masalah percikan iman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.